Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Irsyad Gajah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu jaga jarak apabila ingin berinteraksi dengan orang lain. Sudahkah kalian sholat duha? Alhamdulillah kalau sudah, berarti bisa disiapkan peralatan tulisnya. Oke, hari ini kita akan belajar menulis teks berita. Tujuannya nanti peserta didik dapat menyajikan teks berita secara lisan dan tertulis sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Oke, langkah-langkah dalam menulis berita. Yang pertama yang harus kalian tentukan adalah menentukan inti informasi. Oke, kita tentukan dulu kita akan mau mengambil informasi tentang peristiwa apa sih atau kejadian apa. Ambil saja di lingkungan sekitar kalian. Nah, tentunya ketika kalian ingin menentukan inti dari informasi itu harus memuat beberapa syarat berita. Syarat berita yang pertama yaitu faktual. Faktual, oke anak-anak apakah sudah mendengar kata ini? Faktual maknanya informasi harus berdasarkan suatu fakta, bukan gosip ya atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Oke, yang kedua adalah aktual. Aktual itu informasinya harus bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama atau yang sudah pernah diketahui oleh semua orang. Yang ketiga yaitu fungsional. Fungsional itu tujuannya informasi yang akan kalian angkat harus bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Bentuknya dapat memotivasi dan memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Sebagai contoh informasi yang layak untuk diangkat sebagai menjadi berita. Nah, kita kan sedang melakukan PJJ. Oke, kita bisa mengangkat informasi ini ke dalam publik. Oke, untuk langkah yang kedua kalian harus menyusun kerangka berita. Oke, kerangka berita yang pertama yang harus kalian susun, kalian harus menentukan unsur berita. Masih ingat ya unsur berita apa saja? Unsur berita itu biasa disingkat dengan adik Simba atau 5W plus 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Dari adik Simba tersebut, kita dapat mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, merumuskan adik Simba. Kita rumuskan dulu adik Simbanya. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka karangan. Setelah kalian menulis kerangka tersebut, kemudian kerangka tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu berita. Yang terakhir, kalian menentukan judul berita. Judul berita di sini harus memenuhi syarat-syarat ya. Ketika kalian akan menentukan judul berita itu harus yang pertama syaratnya itu harus akurat. Tahu kata akurat itu yang bagaimana sih? Akurat itu yang sesuai dengan kebenarannya, jelas dan ringkas. Ketika kalian menentukan judul berita, tidak usah terlalu panjang, tetapi harus jelas, ringkas. Yang kedua itu mencerminkan isi berita. Pastinya ketika kalian ingin mengambil judul berita, harus mencerminkan isi berita tersebut.
tersebut. Yang terakhir, menarik pembaca. Menarik pembaca ini maksudnya gimana sih? Menarik pembaca di sini ketika kalian tahu judulnya itu pasti menarik pembaca. Ketika pembaca pertama kali membaca judul tersebut, pasti dia akan tertarik untuk membaca berita secara lengkap. Yang terakhir, ini bermakna tunggal, tidak menimbulkan ambigu. Ambigu itu apa? Tidak membingungkan, tidak bermakna ganda. Oke, nah sekarang tugas kalian selama di rumah, kalian menulis sebuah teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita tentang peristiwa yang ada di lingkungan kalian. Setelah kalian menulisnya, kemudian diupload di Classroom dengan kode kelas BWJMMJ4. Oke, tugas ini dikumpulkan paling lambat tanggal 29 Juli 2020. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian secara lengkap. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.